Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladziina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad Masjid Jami Nurul Huda Al-Manan, bil khusus yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, juga para asatid, para sesepuh, tokoh agama maupun tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, para pemuda, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mentaati segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam sekaligus mensiarkannya yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita semuanya mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Mu'in, terlebih dahulu sebagaimana biasa kita membaca suratul Fatihah satu kali khusus untuk mu'allif pengarang kitab Fathul Mu'in. Semoga kitab karangan beliau yang kita kaji ya, atau ilmu beliau yang ada dalam kitab tersebut semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi sababiah ilmu kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Al-Fatihah khususon ila hadratil alif kitab Fathul Mu'in wa barakallahu lahu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi syafaatihi bi anna Allah ta'ala yuqi darajati fil jannah syairul lailahul Fatihah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita lanjutkan, kita baca keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in. Mohon maaf kitabnya ketinggalan, namun insya Allah saya masih ingat apa yang saya baca tadi. Di dalam kitab tersebut diterangkan wasunnah, dan disunahkan opo tartibuhu ay al-faiti, disunahkan tertib mengkodok sholat fardu 5 waktu yang tertinggal. Ay al-faiti maksudnya sholat fardu 5 waktu yang tertinggal. Fayaqdi, maka mengkodok seseorang as-subha akan sholat subuh qabla zuhri, sebelum ia mengkodok sholat zuhur. Maksudnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita umpama meninggalkan sholat fardu 5 waktu, misalnya meninggalkannya lebih dari 1 waktu, misal subuhnya tertinggal karena kesiangan, zuhurnya juga tertinggal karena ketiduran umpama, atau di perjalanan terjebak macet dan situasi kondisinya jauh ke masjid, air pun untuk berwudu tidak membawa, dan juga tertinggal sholat asarnya umpama, berarti 3 waktu pun kita meninggalkan kewajiban sholat, yaitu subuh, zuhur, asar. In fata biwudin, ini kalau tertinggal sholat 5 waktunya dengan sebab adanya ujur. Tapi kalau meninggalkan sholat 45 waktunya bigoyri ujrin, tanpa adanya ujur, maka kesunahan tertib dalam mengkodok sholat 45 waktu yang tertinggal itu menjadi gugur. Jadi apabila kita meninggalkan sholat fardu 5 waktu bil ujrin, dengan sebab adanya ujur, seperti yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, bahwa ujur sholat yaitu pertama an-naum, tidur, dan itu sudah dibahas. Yang kedua wanisyan, yaitu lupa, dan itu pun sudah dibahas. Maka ketika kita akan mengkodok sholat subuh, zuhur, asar, itu disunahkan tertib, melaksanakan pengkodokan sholatnya tertib. Artinya yang seharusnya didahulukan ya dahulukan, dan yang seharusnya dikemudiankan ya dikemudiankan. Berarti kita mengkodoknya tertib. Kodok sholat subuh dulu. Setelah kita beres mengkodok sholat subuh, baru kita mengkodok sholat zuhur. Setelah kita beres mengkodok sholat zuhur, baru kita mengkodok sholat asar. Nah, ini sunnah. Keterangannya ada dalam kitab Fathul Mu'in yang tadi saya sampaikan, wa sunnah tartibuhu ay al-faiti. Disunahkan tertib dalam mengkodok sholat 45 waktu yang tertinggalnya lebih dari 1 waktu, misal 2 atau 3 dan seterusnya.
Tidak boleh kita mau mengqadha salat subuh, zuhur, asar, tapi yang kita laksanakan mengqadha salat asar dulu. Setelah itu baru mengqadha salat zuhur. Kemudian terakhir mengqadha salat subuh. Nah, itu namanya nggak tertib, itu terbalik. Karena memang susunan sholat dari sholat 5 waktu yang pertama, dari sholat 5 waktu yang paling pertama kita kerjakan adalah sholat subuh. Subuh itu artinya pagi, sholat pagi. Nah, nanti baru sholat zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, baru terakhir sholat isya. Nah, susunannya seperti itu ketertibannya. Demikian pula dalam hal mengqadha salat fardu 5 waktu yang lebih dari satu waktu yang telah kita tinggalkan dengan adanya wujud, itu pun sama harus tertib pelaksanaan pengqadhaan salatnya. Itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya diterangkan pula di dalam kitab Fathul Mu'in, wa yusannu lan den sunataken dan disunahkan taqdimu mendahulukan qadha salat ala hadiratin atas pelaksanaan salat hadirah. Yang dimaksud salat hadirah ini salat adah. Wa in auta jama'atiha, sekalipun nantinya akan tertinggal sholat berjamaah. Maksudnya, jadi kita disunahkan mendahulukan untuk mengqadha sholat fardu 5 waktu yang belum diqadha sebelum kita mengerjakan sholat fardu yang ada. Ada itu maksudnya sholat fardu yang di dalam waktunya. Kan sholat fardu 5 waktu itu ada adaan, ada qadhaan, ada i'adatan. Ya. Kalau adaan berarti kita mengerjakan sholat fardu di dalam waktunya. Contoh, kita mengerjakan sholat subuh jam 4:30, nah, sampai katakanlah kita kesiangan sehingga kita mengerjakan sholat subuh ya kira-kira 5 menit menjelang matahari terbit. Ya. Nah, berarti kita mengerjakan sholat subuh tetap itu ada niatnya, jangan qadhaan. Ya, karena kita mengerjakan sholat subuhnya masih di dalam waktunya. Kan waktu mulai masuknya untuk sholat subuh adalah min tulu'il fajri hatta yawtaqlu asyamsu, dari mulai terbit fajar shadiq, yaitu fajar cahaya putih yang menjorok secara horizontal. Itu namanya fajar shadiq. Kan ada fajar shadiq, ada fajar kajib. Nah, ketika fajar shadiq sudah terbit, cahaya putih yang menjorok secara horizontal ke sini buat ke atas, nah berarti waktu subuh sudah datang, sudah masuk. Sampai kapan waktu dibolehkannya untuk mengerjakan subuh? Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Kalau matahari sudah terbit, berarti waktu subuh sudah habis. Nah, kalau 5 menit menjelang terbitnya matahari di pagi hari, kita masih boleh nggak sholat subuh? Boleh, cuma kesiangan. Tapi tetap masih di dalam waktunya, berarti niatnya jangan qadhaan, tapi adaan. Itulah yang dimaksud sholat adah.
yaitu sholat fardu yang dikerjakan masih di dalam waktunya. Ada juga sholat kodokan, sholat kodok. Kodok itu artinya membayar sholat yang tertinggal. Kenapa disebut sholat kodok? Karena ia mengerjakan sholat bukan pada waktunya sudah habis, berarti dia mengerjakan sholat di luar waktu, maka di dalam ayatnya kodokan. Contoh, sholat subuh ada usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau kodok, adaan diganti dengan kodokan. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilan qiblati kodokan lillahi ta'ala. Ada lagi yang ketiga, sholat i'adah. Apa itu i'adah maksudnya? I'adah itu mengulangi sholat. Kita tidak mengulangi sholat, walaupun tidak ada penyebab. Apalagi kalau ada penyebab. Misal kita situasinya sedang dalam perjalanan jauh, sementara kita enggak bawa salinan, enggak bawa pakaian, gitu kan? Melakukan perjalanan katakanlah 2 hari 2 malam, ya pakaiannya itu juga enggak salin, ya tidak menutup kemungkinan yang namanya pakaian, celana, baju, baik dalaman luaran dipakai 2 hari 2 malam, tidak kemungkinan ya ada kotoran lah, terlepas dari apakah kita tahu kotorannya atau tidak. Yang jelas membuat hati kita ragu. Tapi itu jangan dijadikan alasan lalu kemudian kita meninggalkan kewajiban sholat. Tetap sholat fardu wajib dilakukan, walaupun umpama dalam situasi pakaiannya seperti itu. Udah lakukan sholat fardu apa dengan pakaian apa adanya, gitu kan? Kalau pernah kita ragu, ini jangan pakaiannya ada najisnya atau kotor dia. Kalau kotor nggak najis masih boleh sholat, takutnya ada najisnya, kan? Kita kan nggak tahu kalau kita lagi duduk, pas duduk di situ misalnya ada tai kecak, gitu kan? Kedudukin mana najisnya, gitu kan? Udah lakukan sholat dengan pakaian apa adanya karena situasinya dalam perjalanan. Jangan dijadikan alasan, saya nggak sholat, ntar lagi kodok. Emang kenapa? Perasaannya pakaiannya kotor. Nah, jangan. Lakukan sholat dengan pakaian apa adanya. Nanti kalau sudah pulang, nyampe rumah boleh diulang lagi sholat yang tadi dilakukan di perjalanan. Namanya sholat i'adah. Kalau sholatnya ada, berarti niatnya bukan adaan, bukan kodokan, tapi i'adatan. Contoh, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilan qiblati i'adatan lillahi ta'ala. Bahkan tanpa adanya faktor penyebab sekalipun, boleh sebenarnya menurut keterangan kitab Fathul Mu'in, boleh kita mengulangi sholat fardu yang telah kita kerjakan. Berarti sholatnya 2 kali. Boleh, itu ada keterangannya dalam Fathul Mu'in. Contoh, misalnya kita sudah selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah, bahkan kita sudah wiridan, sudah berzikir, sudah berdoa, kemudian kita baca Quran di masjid. Kira-kira jam 1 ada tamu masuk ke sini. Mau apa tuh? Mau apa coba itu? Ya mau sholat lah. Ilok itu mau maling. Mau sholat. Nah, boleh kita, walaupun kita udah sholat dulu, kita sholat aja dengan dia. Si
supaya dia sholatnya jadi berjamaah, ya. Terlepas dari apakah nantinya yang jadi imam kita atau si tamu yang jadi imam, kita yang jadi makmum, atau sebaliknya si tamu yang jadi imam, kita yang jadi makmum, boleh mengulangi sholat fardu 5 waktu, tapi dengan syarat hanya berlaku satu kali, nggak boleh 2 kali. Yang kedua masih di dalam waktu, jadi waktunya masih ada, belum habis. Nah itu ada keterangannya, dan saya pernah melakukan itu pada waktu itu di Masjid Al-Amin di Beduk. Saya tertinggal sholat berjamaah karena baru nyampe rumah, kemudian mandi, wudhu ke masjid. Ternyata sholat berjamaah zuhur sudah bubar. Nah di antara mereka ada jamaah saya yang tinggal di komplek TNI AD Betang, namanya Pak Sugianto. Saya sholat aja, sholat zuhur sendirian berparing. Tiba-tiba Pak Bianto itu bermakmum di belakang saya, bukan sini dekat jaraknya. Padahal dia sudah sholat zuhur. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Kan alhamdulillah saya jadi berjamaah. Itu ada keterangan dalam dokumen. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kembali ke masalah qada, ya. Jadi disunahkan agar hendaknya kita mendahulukan sholat agar hendaknya kita mendahulukan sholat qada yang tertinggal, yang belum diqadain, yang diqadaan sebelum kita melakukan sholat ada. Contoh, misalnya kita tertinggal sholat asar lah katakan. Kalau saya nyebutnya asar, bukan asar. Kalau asar itu tulisannya hamzah fathah a atau alif fathah a, sa, ro, sukun fathah sa, dibaca asar. Asar itu kalau menggunakan huruf sa itu artinya maknanya bekas. Jadi kalau kita nyebutnya sholat asar berarti sholat bekas, bekas. Lagi rongsokan. Tulisannya bukan pakai sa, bukan pakai alif, pakai ain. Contoh ada dalam surat Al-Asr, wal asri. Itu pakai apa? Ain. Pakai sod. Sod itu kalau ditulis dengan huruf paten s sama h sama a dibaca sod. Enggak boleh dibaca saha, so. Huruf sod kalau ditulis dengan huruf paten adalah s h a dibaca sod. Sholat asar bukan asar. Apalagi sholat ashar matu waktu sahur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misal saya punya qada sholat asar. Nah, saya punya qada sholat asar, ini qada nih, umpama, ya. Nah, maka saya disunahkannya jangan dulu melakukan sholat maghrib sebelum saya mengqada sholat asar. Bayar sholat asar dari ketakun, bayar utang karena sholat maghrib itu. Walaupun umpama nantinya akan tertinggal 1 rakaat berjamaah sholat maghrib, nggak apa-apa. Yang penting itu qada asar ditunaikan dulu walaupun resikonya akan tertinggal sholat berjamaah maghrib. Ini contohnya umpama begitu. Karena mengqada sholat fardu tetap wajib. Sementara tertinggal berjamaah itu nggak masalah, nggak dosa, cuma nggak dapat fadilah berjamaah. Kan berjamaah itu sunnah muakkad, tapi mengqada sholat asar yang betul-betul
dengan yang wajib? Yang lebih kuat yang wajib. Sebagaimana dalam kaidah usul fikih dikatakan taqdimul aham minal muhim. Mengutamakan yang terpenting dari yang penting, mendahulukan untuk mengerjakan yang terpenting dari yang penting. Sholat berjamaah penting tidak? Penting. Mengkodok sholat asar yang belum dikodok penting tidak? Penting. Coba kalau umpama dibandingkan, pentingan mana? Pentingan sholat berjamaah apa pentingan mengkodok sholat asar yang kodok? Jamaah. Ya pentingan mengkodok sholat asar yang belum dikodok, karena itu hukumnya wajib. Nah itu yang dimaksud taqdimul aham minal muhim. Dahulukan yang terpenting dari yang penting, walaupun dua-duanya penting. Tapi di antara kedua yang penting tersebut tentu ada yang lebih penting, yaitu mengkodok sholat asar. Ulama tanggal langsung berjamaah maghrib, hari asar menjadi kodok. Nah itu salah kaprah. Kodok asar dulu baru kalau kita kan susunannya subuh, zuhur, asar, asar, maghrib, isya. Hari maghrib dikerjakan, asar rencang. Kumaha bolong berarti. Lalu jalan itu menghiji 2, 0, langsung obat 5. Itu obatnya ke mana? Ayo. Kira-kira ini yang saya sampaikan ke atas ya. Habis itu ke atas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kurang boga-bogoan sholat isya. Ya. Kita punya kodok sholat isya kemarin. Belum dikodok. Pas besoknya malam jam 12 kita bangun. Langsung tahajud, bisa jadi berdoa. Lah kodokan sahur lah, ini tahajud sunnah. Mau doa di sahur wajib. Apa yang kemarin sudah dibahas? Ya, sudah dibahas. Jangan melakukan sholat sunnah sebelum mengkodok sholat yang penting. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah pentingnya sholat. Sebab sholat 45 waktu ini berdasarkan keterangan dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urul Islam wa qawaiduddin salasun man taraka wahidatan minhunna fa huwa biha kafir syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa salatul maktubah wa shaum ramadan. Nah ini hadis riwayat Imam Abu Ya'la dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini namanya Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas ini pamannya Rasulullah. Berarti Ibnu Abbas ini berarti siapanya Rasulullah? Ponakan berarti ya? Ponakan ya? Ya kali. Oh beneran? Bisa sih. Nah Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sendi dasar agama yang paling mendasar itu ada 3. Kata Rasulullah, barang siapa meninggalkan salah satu dari yang 3 dengan disengaja
dan enggak ditunaikan selamanya sampai mati, bahwa pihak kafir, maka dengan sebab ia meninggalkan salah satu dari yang 3 perkara yang menjadi dasar agama, yang menjadi sendi dasar agama, maka dia mati dalam keadaan kafir. Pertama apa? Pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, meninggalkan 2 kalimat syahadat. Kalau kita meninggalkan 2 kalimat syahadat, melepaskan 2 kalimat syahadat, kemudian kita mati, maka kita mati dalam keadaan kafir. Makanya kita diwajibkan sholat 5 waktu, karena di dalam sholat 5 waktu ada ucapan 2 kalimat syahadat. Kita baca 2 kalimat syahadat dalam sholat 5 waktu sebanyak 9 kali. Pada waktu kita melakukan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Di tahiyat awal ada 2 kalimat syahadat, walaupun status hukum tahiyat awal sunnah abad, tapi tetap baca 2 kalimat syahadatnya wajib. Walaupun tahiyat awalnya sunnah abad. Apalagi 2 kalimat syahadat di dalam tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir kan itu rukun sholat wajib. Kalau kita enggak melakukan tahiyat akhir, sholat enggak sah. Tapi kalau kita meninggalkan tahiyat awal karena lupa, tetap sholatnya sah. Cuma kita disunahkan melakukan sujud sahwi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita hitung, kita rinci. Salat subuh 2 rakaat, tahiyatnya berapa? 1. Tahiyat akhir saja. Salat subuh enggak pakai tahiyat awal, sebab cuma 2 rakaat. Masa mau pakai tahiyat awal? Nah, berarti 2 kalimat syahadat 1 tuh. Salat zuhur, asar, isya, masing-masing 4 rakaat, tahiyatnya berapa? Masing-masing tahiyatnya 2. Berarti 2 kali 3 6. 6 tambah tadi subuh 1 7. Sudah 7 kali saja. Ditambah isya, tambah maghrib 3 rakaat, tahiyatnya berapa? 2. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Berarti 7 tambah 2 9. Nah, kita diwajibkan jangan sampai kita meninggalkan 2 kalimat syahadat di dalam sholat fardu 5 waktu. Jadi wajib, siapapun yang ngaku Islam wajib membaca 2 kalimat syahadat sehari semalam sebanyak 9 kali di dalam sholat wajib, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau sholat 5 waktu tinggalkan, berarti sama sekali dia meninggalkan 2 kalimat syahadat. Batinnya kafir nanti. Nauzubillah min. Nah, itu yang pertama, sendi dasar agama Islam yang paling mendasar. Yang kata Nabi, man taraka wahidatan minha bahwa biha kafir. Ini yang mengatakan Rasulullah, bukan saya, ini hadis. Kata Nabi, man, barang siapa taraka yang meninggalkan wahidatan 1 minha dari yang 3 perkara tersebut, bahwa maka dia biha dengan sebab meninggalkan 1 dari yang 3 perkara kafir, dia mati kafir. Ini Rasulullah yang mengatakan. Yang kedua, wassalatul maktubah, sendi dasar agama yang kedua adalah sholat 5 waktu. Kemarin sudah dibahas Fathul Mu'in. Mantaroka jahidan wujubaha bala yuksalu wala yusolat alaihi. Barang siapa orang Islam meninggalkan sholat 5 waktu dengan disengaja, gitu, dengan sengaja, dan hatinya
ingkar menentang terhadap kewajiban sholat, maka orang seperti ini apabila mati tidak usah dimandiin, suruh mandi sendiri, tidak usah dikapani, ulah diboehan, sina mengkapani sorangan, tidak usah disolatkan, sina sholat sorang, nun awai sudah berhirup sholat, kemudian sholat tuh, licik siapa? Oh kaera, kebuka otak. Nah, ulah dikubur, terus sina mangkat kuburan sorangan, kuburan sorangan. Nah, tokat-tokat gitu. Kemudian yang ketiga, yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Walaupun ada ujur kita meninggalkannya, wajib dikodok, yaitu puasa Ramadan. Jadi dari rukun Islam yang 5 itu yang menjadi sendi cuma 3. Rukun Islam semuanya wajib, tapi yang 2 ada syarat. Wajib sote lamun mampu, seperti ibadah haji. Lamun teu mampu wajib ibadah haji. Henteu. Boro-boro ibadah haji dah hake. Sampai rasa henteu. Dah hake kudu ngemis sholat. Ibadah haji wajib sote lamun mampu. Mampu dirinya pesak, fisik, pasak. Pesak atos. Tidak 250 juta. Boro-boro 250 juta. Tapi dah harga rese. Nah, kita terbaca dia. Fisik aya atos seueur miliaran, tapi fisikna awak kena geuning. Nya. Bengek atawa di ICU wajib teu? Jawab tidak mampu berarti. Atawa duit aya, awak sehat, ngan pasak teh. Nang si pasak teh. Kan dia dengan fisik, pasak teh fisik, fisik, pesak fisik, pasak. Nang tak pasak. Nah, liwat. Pasak liwat. Juga. Terus puasa zakat wajib sote lamun urang gaduh harta bari hartana mencapai nisab. Contoh, nisab emas berapa? 83 gram. Kalau kita punya emas ya 93 gram, berarti emas yang kita miliki sudah mencapai nisab. Nah, kalau sudah mencapai nisab berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat emas berapa? 2,5%. Kalau umpama emas 1 gram harganya 500.000, dikali 500.000 kali 93 gram berapa? Kalau zakat ini berapa? Nah, dilatihnya kayak kalkulatornya tuh. Nah, HP. Nah, ambil 2,5%. Berapa? Dari 500.000 dikali 93 gram diambil 2,5%, hasilnya berapa? Sakitu. Nah, itu orang pendapatnya. Itu. Tapi lamun ada rumah 1 gram, wajib zakat teu? Henteu, 1 gram sampai sorangan teh mah ieu. Tuh, anu 2 mah wajib soke aya syarat. Rukun Islam 5. 1 salat, 2 shaum, 3 zakat, 4 puasa Ramadan, 5 ibadah haji. Nah, yang ketiga zakat dan yang kelima ibadah haji. Wajib itu kalau mampu dan kalau ada hartanya mencapai nisab. Jadi berarti ada syarat. Tapi yang 3 syahadat, sholat, puasa Ramadan, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, rakyat, tetap wajib. Syahadat tetap buka duit, sholat tetap buka duit. Atau kalau kita mau sholat nunggu punya uang dulu, kapan mau sholatnya? Kapan kamu mau sholat? Entar aja kalau udah kaya sholatnya.
kayaknya dijabat di bengkernya yang dipahami ya gitu misalnya kini balik tapi kita di bengker ini dipahami pembahasan atau nomor pertaruhan. Nah jadi wajib hari syahadat mah sholat lah syahadat sholat puas itu mah ulang ada buat itu nanti aja saya syahadatnya kalau udah kaya nanti aja saya sholatnya kalau udah kaya nanti aja saya puasanya kalau udah kaya. Syahadat sholat kaya nggak nunggu harta lah. Kalau sholat nunggu kaya lembun haram untuk akhirnya mah sholat untuk ya bukan untuk aku modal ya rugi dunia akhirat. Nggak ada hubungannya antara sholat dengan kaya dengan miskin. Sholat mah nggak wajib. Arek bungkar ke marat ke tetap sholat mah wajib. Mau pejabat ke, mau rakyat ke, mau jenderal ke, kopral ke, bupati ke, menteri ke, ustad ke, kiai ke, tetap sholat mah wajib. 2 kalimat syahadat jangan dilepas. Nah, baik tadi pertanyaan, kalau umpama kita punya uang 1 juta, maka wajib zakatnya yang dikeluarkan berapa? Ya sama dengan emas. Sama dengan emas. Kalau 1 juta, kalau 2,5% dari 1 juta berapa? Nah itu 25.000. Kita punya uang 1 juta nih, kita pengen keluarin zakatnya dari 1 juta, yaitu 25.000. Sisa sekian tak ada kualitas itu tak haji jamil lumayan tak nanti berat padahal sisanya masih ada 975.000 gede itu tapi itu nyawa ya memang digoda ke setan. Nah ya sama-sama. Kalau umpama punya uangnya 10 juta, ya berarti 250.000. Coba 10 juta diambil 250.000, sisanya banyak enggak? Banyak banget, tapi bolat ya kan? Bolat belum Jakarta ya kan? Padahal di Allah ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata wa atuz orang-orang yang beriman dirikan sholat dan tunaikan zakat. Di perintah sholat selalu bergandengan dengan perintah zakat. Itu maknanya orang yang sholat kalau punya harta mencapai nisab wajib zakat. Kalau sholat dikerjakan tapi zakatnya ditinggalkan, maka sholatnya ditolak oleh Allah. Atau sebaliknya, zakatnya ditunaikan tapi sholatnya ditinggal, maka zakat tolak oleh Allah terima. Jadi antara sholat 5 waktu dengan zakat itu saling mengkait, tidak bisa dipisahkan. Ya, baik sholat 5 waktu maupun zakat, dua-duanya hukumnya wajib. Cuma bedanya kalau sholat nggak pakai syarat, maksudnya untuk dulu bukan dulu. Kalau zakat harus ada syaratnya, punya harta mencapai nisab. Tapi dua-duanya baik sholat 5 waktu maupun zakat, dua-duanya ditetapkan berada dalam rukun Islam. Para jamaah, demikian pembahasan kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam taklim yang mulia ini, dalam majlis ilmu yang mulia ini, dari awal hingga akhir, semoga oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang berfaedah, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga para jamaah kurang tutup pangaosan orang dina wong ieu kalawan ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah.
ihsani wa mu'abatin minal fitani. Rabbana zidna ilman nabi a'mal hidayah. Allahumma ahdik man bi halaki salah islam wal muslimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli